Karena saat sholat itu ditinggalkan, dampak akhlak adabnya adalah besar, sehingga seseorang yang sering meninggalkan sholat dan tidak sholat bergeraknya akan dengan insting. Kenapa? Karena satu-satunya alat untuk mengembalikan unsur kejadian manusia itu hanya sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama, kita bersama memunajatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Kedua, salawat salam pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan kerabatnya. Semoga dalam syafaatnya, artinya dalam perlindungannya, dalam penjagaannya, pangestunya, berberannya, semoga dalam keselamatan lahir batin. Kemudian bertepatan pada kegiatan rialat riadoh mujadah, rialat ki wong sing wani ngempet, riadoh ki wong sing tumemen di dalam menjalankan amar perintah Allah. Mujadah itu memerangi nafsunya sendiri-sendiri, pengendalian diri. Riadah itu bersungguh-sungguh bergerak. Rialat itu pengendalian. Semoga di dalam kita menjalankan sesuatunya dibukakan hikmah-hikmah dan kelancaran dalam kita menjalani kehidupan ini. Kita ketahui bersama di situasi dan kondisi saat ini, di semua sektor, untuk menjadikan kita waspodo, artinya bahwa wadzakur, ingatnya wadzakur robbaka, ingatnya kepada diri Tuhan, wadzakur robbaka fi nafsika, pelanggengan zikir di dalam diri, zikir di dalam sisi batiniah adalah mengenal keberadaan Tuhan. Zikir dalam sisi batiniah ada kehadiran diri Tuhan yang punya nama Allah. Supaya berfungsi sebagai zikir, ada kehadiran Tuhan, maka awalnya adalah ma'rifat. Supaya dapat ma'rifat, awalnya adalah adanya sebuah ikatan wa'adallah, ikatan janji dengan Allah. Allah enggak nampak ngejawantah, maka membuat utusan atau membuat wakil atau adanya khalifah sebagai otoritas, sebagai sang otoritas dalam hal fungsi, supaya kita di dalam kemakrifatan kehidupan kita. Pada saat dan sebelum dalam kemakrifatan, pencarian, artinya kesungguhan kita mencari tentang adanya kebenaran, bukan mencari pembenaran, akan tetapi mencari kebenaran. Sehingga keimanan kita, keimanan yang tidak didasarkan berangkat dari anggapan, tapi berangkat dari persaksian. Jadi kita sebuah fase step by step tahapannya tentu
kita dapat merasakan sebagai sebuah mungkin intuisi, insting, kayaknya kebenaran itu seperti apa sih? Tidak supaya tidak berfungsi sebagai pembenaran. Beberapa waktu, beberapa kali saya sampaikan bahwa kebanyakan dari kita sesungguhnya itu bisa jadi sesungguhnya sering melakukan pembenaran daripada kebenaran. Saat sesuatu berangkat dari insting atau intuisi atau perasaan, kemudian insting atau intuisi atau perasaan ini telah menggelayut ada di dalam benak dan pikiran kita, kemudian dijadikan pada saat ada, oh ternyata insting saya benar, ternyata insting perasaan saya benar, kemudian naik menjadi level anggapan ini, naik menjadi level karena ada pembuktian seperti dikuatkan, berarti dianggap ini adalah sesuatu yang benar. Kemudian anggapan ini dinaikkan levelnya menjadi keyakinan. Keyakinan kemudian ini ditingkatkan kepercayaan, kemudian ditingkatkan menjadi sebuah keyakinan. Ternyata menunjukkan instingnya mungkin dianggap selalu benar. Insting itu adalah tidak terlibatnya data, tidak terlibatnya fakta, tidak terlibatnya akal dalam pengertian fakta-fakta kehidupan. Hanya didasarkan sebuah anggapan, keyakinan, dan ditunjang dengan insting yang benar, kemudian levelnya dinaikkan menjadi iman. Sedang di petunjuk guru kita, iman itu adalah masalah persaksian. Ada dua hal mendasar di dalam pengertian iman. Pertama adalah persaksian, kemudian kedua pembuktian. Pembuktian atas sebuah persaksian itu. Makanya pada saat berbicara tentang ulul albab itu adalah yadhkurunallah qiyaman. Pertama adalah tentang ada kehadiran Tuhan. Ini berarti bersaksi, berada di dalam sebuah fakta bahwa sebab ada kehadiran diri Tuhan lah. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa berbicara, itu ada kehadiran Tuhan. Setelah fase makrifat itu dilewati, karena fase makrifat tentu ada innaladzi yubayyunaka innama yubayyunallah yadullah fawqa aydihim wa man nakatha fa innama ya'ulu an nafsih wa man afa bima ahada Allahu wa sayutihi ajran azima. Jadi pada saat kita berbicara tentang sebuah proses yubayyunaka, ayat ini memberikan tidak sekedar perspektif, tapi memberikan satu sistem berkaitan dengan sebuah fakta ikatan bersaksi, fakta ikatan musyahidan, fakta ikatan mubasyiron, fakta ikatan hakikat, bergerak menjadi apapun sebagai apapun dalam tatanan syariat didasarkan atas sebuah kesadaran hakikat, didasarkan atas sebuah kesadaran hakikat. Kemudian yang ketiga, nadhiron, selalu terbimbing, terarah fakta, bukan perasaan, bukan intuisi. Makanya pakai nadhiron. Kalau dalam bahasa Arab, nahwu ada bentuk masdar, kata jadi, berarti ini adalah konkret dengan sebenar-benarnya, bersaksi dengan sebenar-benarnya, mengenal hakikat dengan sebenar-benarnya, terbimbing dengan sebenar-benarnya.
Imam mubin, imam yang nyata adalah sebuah kemutlakan, sebuah proses kehidupan. Tapi masalahnya terkadang kan manusia itu sudah terkontaminasi sebuah perspektif, sudah tercampur, sudah terpolarisasi. Kok karep iki ben sederhana kok saya rumit sih. Biar manusia itu sudah tercampur gitu ya. Pikirannya sudah rancu, kalimat halusinasi dan delusi itu sudah menggerogoti sebuah pemahaman tentang kesadaran, sudah menggerogoti pemahaman kesadaran mandiri, kesadaran merdeka. Difahami merdeka dan mandiri itu tidak bersinggungan dengan apapun dan dengan siapapun, bisa mandiri tanpa harus ketergantungan kepada apapun dan kepada siapapun. Semakin orang tidak sebagai katakanlah hanya pengikut begitu ya, follower atau pengikut, bebas berpikirnya, bebas berbicaranya, bebas mendengarnya, bebas mengekspresikan sebuah kebebasan mutlak yang dibungkus sebagai sebuah perilaku nafsu. Inilah kebebasan saya. Kita sudah dibuntel, diakumulasi sebuah delusi dan halusinasi makna kebebasan. Itu berarti tidak ada singgungan kepada apapun. Sebagai seseorang, contoh, kita lahir tidak akan terlepas ada sebuah bimbingan orang tua, bimbingan lingkungan, sehingga kita dapat berbicara, dapat berjalan, dapat berbicara, untuk dapat menjadi pendengar yang baik, bahkan supaya kita mengetahui perbedaan antara akhlak, adab, dan perilaku-perilaku yang tidak adab, tidak akhlak. Kita memerlukan satu pola bimbingan. Pola bimbingan. Kita itu bagaimana supaya menjadi manusia terbimbing. Kemudian pada titik tertentu, biasanya pada saat masuk umur-umur menjelang puber, kiri kanannya puber, umur 9, 10, 11, 12, 13, ini ada fase transisi. Ada fase transisi karena umur-umur mulai 9 sampai katakanlah 14, 17, ini adalah fase pertemanan. Sehingga yang secara psikologi batin, pergerakan seseorang ini lebih mempercayai orang yang dapat dipercaya itu adalah teman, mencari teman yang dapat dipercaya untuk menjadi tempat curhat. Itu adalah pada saat masa-masa ini, kan begitu. Kemudian dengan orang tuanya mulai bergeser, artinya mulai ada pemikiran-pemikiran orang tuanya kolot, orang tuanya itu tidak tahu, orang tuanya itu banyak yang tidak bisa, orang tuanya itu ketinggalan zaman. Orang tuanya itu adalah dul anak Betawi. Pada saat kita berbicara perihal sebuah proses fase ini, jadi orang tua itu kemudian kalimat yang muncul adalah halusinasi kebebasan. Tidak ingin dikekang, tidak ingin dikendalikan. Saya bisa berpikir sendiri, saya bisa bertindak sendiri, saya dapat memutuskan sendiri, saya enggak harus terlibatnya bapak ibu. Ini adalah fase-fase pada saat umur itu. Makanya orang tua yang bijak pada saat melihat anaknya itu mulai pubertas di sini ini, untuk mengambil satu pola atau sistem komunikasi sebagai teman, bukan berfungsi sebagai mentor dalam fungsi kontrol. Yang dilihat oleh si anak merupakan sebuah kontrol ketat yang merasa bahwa si anak ini selalu dijajah.
ini adalah pada saat posisi-posisi ini harus pandai-pandai. Terkadang kita sangat repot karena proses inilah proses transisi biasanya. Di sini ada satu polemik batin pada diri si anak. Dia lebih bisa percaya kepada teman. Sehingga kita harus positioning kita sebagai teman. Atau kalau kita ingin nuturi, ngandani hal yang krusial, mengandani sesuatu yang katakanlah genting, darurat, maka kita harus tahu temannya siapa. Temannya siapa sehingga kita bisa pesan lewat temannya itu untuk menyampaikan ke anak kita. Biasanya begitu. Karena di posisi transisi itu akan menjadi anak begal atau menjadi anak sangat intuitif, sangat perasaan, kan gitu. Orang itu kalau digerakkan aktivitasnya itu sudah jadi menjadi manusia insting, itu akan berat. Kehidupannya, keberlangsungannya itu akan berat. Karena sebenarnya orang tua juga harus memiliki pola, seharusnya saya juga hanya baru bisa ngomong ya. Kita harus bisa memetakan, jenengan harus bisa memetakan hal-hal dalam mendidik kepada peserta didik, kepada anak-anak kita itu, kita harus punya listnya, kita harus punya level pada saat anak ini kapan kita membutuhkan satu perilaku ketat dan kapan kita memberikan kelonggaran untuk sebuah tindakan opsional dan kapan kita juga melakukan tindakan-tindakan yang tidak mentolerir. Apa begitu? Upamanya mengenai sholat, kita seharusnya memang nggak mentolerir. Saya melalui ibunya anak-anak biasanya, kalau anak nggak sholat, ibunya marah banget. Ini memang tidak ditolerir. Karena saat sholat itu ditinggalkan, dampak akhlak adabnya adalah besar. Sehingga seseorang yang sering meninggalkan sholat dan tidak sholat, bergeraknya akan dengan insting. Kenapa? Karena satu-satunya alat untuk mengembalikan unsur kejadian manusia, itu hanya sholat. Anda hebat akhlaknya, tapi Anda tidak sholat. Bergerak Anda akan insting saja. Sholat ditinggalkan full gitu, akhirnya bergeraknya hanya akan intuisi, perasaan. Nyaman dan tidak nyaman bergerakannya pada saat sholat sudah sering ditinggalkan tanpa ada alasan apapun, tidak ada kegiatan yang vital, tapi memang benar-benar karena malas, maka Anda sudah mulai bergerak secara insting dan akan menjadi manusia intuisi. Dan mudah ceklek menjadi manusia, mudah patah menjadi manusia. Kalau dia tangguh, itu hanya karena pelampiasan di sisi yang lain. Tampak tangguh di sisi ini, di wadah ini, tapi dia sangat amburadul dan berserakan di tempat yang lain. Sehingga orang melihat, oh dia tangguh. Tidak. Itu hanya karena penampakan pengalihan energi. Ingat, energi itu tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa beralih bentuk. Itu yang terjadi. Dan energi itu daya kuat. Ini yang butuh diwaspadai. Maka kepada santri, kepada anak-anak, kepada santri, maka sholat itu memang tidak bisa ditolerir. Kemutlakan dalam kita mau didik. Kalau orang tua itu sudah mentolerir tentang sholat, ya tidak apa-apa begitu. Umpamanya begitu. Dan pemakluman terus-menerus dilakukan. Selaginya hal yang vital, itu saja dibiarkan, apalagi yang lain. Itu yang vital, sebagai contoh begitu.
Jadi jangan salahkan pada saat ada satu kesulitan mendidik kepada anak-anak. Pada saat ini orang tua harus pandai-pandai mencari pengganti kegiatan sebagai bentuk pengalihan. Jika suatu saat dia telah jadi, maka di posisi transisi inilah, posisi transisi umur 9 sampai sekitar 16-17. Biasanya kelas 10 naik kelas 11, umur-umur segitu, umur-umur 17, itu sudah mulai, karena neuron dendrit sudah mulai terbentuk, biasanya begitu. Jadi ini sudah fungsi sebuah rasional. Inilah menjadi bagian yang harus kita perkenalkan di dalam sebuah sistem yang dikatakan sebagai kenali dirimu. Itu hal-hal semacam ini juga kita memerlukan pemahaman. Jadi kalau perlu dalam hal ini mencatat, orang tua harus bisa mencatat proses apa yang harus dilakukan.